Oke. Japanese beans-nya Biasanya pakai Bali, dari espresso. Ini espresso ya. Ya, Yang ini espresso. Oke. Yang ini apa, Mbak Susi? Arabica ya. Oh, pakai Arabica. Waalaikumsalam. Duduk langsung kan. Oh, kopinya pakai apa? Bean-nya? Arabica. Arabica. Arabicanya dari Holland. Wow, ini keren nih. dari Tegal, Tegal. produk Tegal. Kok Tegal bener? Kaligiri Oh, produk. dari Kaligiri, Kaligiri. Tegal dan sekitarnya lah, di ketinggian 1.500 ke atas. Oke. Itu roastery-nya namanya Kelana. Kelana. Iya. Itu si kopi Maksudnya ini nanti nih dulu. tidak jedar-jedur. Kalau bahasa di kopi mungkin nggak jedar-jedur, lembut, Oh, ini lembut. elegan. Oh, karakternya lembut. Silahkan nanti dicoba Pak Solihin. Oh iya, emang mati ya. Terus yang ini biasa ya. Kok pakai nggak ganti-ganti? Japanese drip ya? Japanese Filter ice. filter ice. Oh, Jap. Japanese. Bean-nya pakai apa? Ganti-ganti yang beans-nya. Maksudnya? Ya beans-nya ada yang kemarin sama sekarang ganti, terus roastery-nya ganti. Di sini nih Susi itu memilih roastery-nya yang agak-agak di luar wilayah 3 gitu. Bukan mau belagu, tapi mau menunjukkan bahwa Indonesia tuh kaya loh. Oh gitu. Emang Pak Ato belagu orangnya? Emang, karena belajar gitu. Gaya ya? Loba gaya. Iya, kalau nggak gitu bukan dia. Oke, ini Tapi puntennya loba gaya ge payu. daripada Nuyo. Maaf Pak. Nah, Pak. Nah, Daripada Nuyo. Pak yuk. nya, makanya saya nggak mau deket-deket sana. Itu kelompok Ke Pak yuk. Chan Payu. Oh, Chan Payu. Chan Iya. Payu. Oh iya, Mbak Susi apalagi nih? Ini kok pakai ginian? Kenapa? Iya, itu air mineral biar netral. Oh, menetralisir ya. Jadi sebelum minum ini, oke, ini dulu ya. Oke. Tapi sebaiknya diminum. Tidak sedikit-sedikit. Oh, nggak sedikit-sedikit. Oke, makanya tadi ada pertanyaan. Iya. Susi nanya apa ke saya tadi? Bapak serius, langsung espresso. Oh, iya. Karena nggak bisa diminum lama-lama. Langsung ya. Iya, beda Oke. sama yang ini Pak. Kalau Gitu yang ini dikit-dikit, malah lebih baik dia ke dilute dulu. Jadi si esnya mulai mencair dulu gitu. Nanti akan menimbulkan rasa yang lain Oke. dibanding saya menikmati ya tatapan ke yang sana lah. Di depan saya. Minum ya. Dalam kondisi mendidih, Mas. Iya. Dalam kondisi mendidih, Oh, maaf, Pak. Bukan. Nah, rasa semua ya. itu adalah orang yang biasanya berkecimpung di bukan kopi. Dia Gitu akan ya. merasakan itu mendidih karena dosa. Sebenarnya enggak, keluar itu tidak mendidih, tidak ada air mendidih. Gitu. Jadi itu kan mendidih ya dosa lah. Yang banyak dosanya itu. Air surga gitu kan dirasakan oleh orang. Ya udahlah, saya nggak ada paham lah, nggak usah diceritain. Jadi rasanya mendidih. Padahal ini air doa. Mbak Susi ini mau ditanyain mereka mau pesan apa? Kopi apa? Biasa kopi ungu. Kopi apa? Ini dia belum tahu. Belum tahu. Berarti belum masuk psikoji, belum dibaptis ya tuh. Ya kita baptis pakai yang merah aja. Yang merah. Iya. Yang merah tenang. Iya supaya di sini kan tampilannya tidak ungu semua. Gitu ya. Itu ungu itu udah menunjukkan jomblo lah. Itu muda, randa, ungu. Ini kasih yang merah supaya semangat. Yang merahnya dingin. Dingin boleh. Karena bagian agak berem. Iya. Pas.
Tuh, Didi tuh berem kabeh euy. nya Kaum-kaum yang teraniaya keadaan. Ya udah di set kita. ngerasa ketembaknya. Ya anyaran. Anyaran belum dibaptis Belum. kayak Itu nyaran guys lawas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini dulu dong. Iya. Dibersihin dulu mulutnya kumur-kumur. Barangkali banyak pakai odol. Nantinya kopi odol. Nanti ke sodo. Kopi odol. Udah. Semriwing kopi. Udah jangan ngomongin odol tersinggung. Minum aja. Odol mah urusan laki-laki Laki-laki. tertentunya. Tersinggung nanti udah. Calon kebuka. Calon Tersinggung. Udah, minum. kalau pembekuan dana mah mending ini. Itu pembukaan eta. Iya. Pembek itu odol itu adalah pembekuan dari Jusirsa. Saikoji, saya duluin ini kan mereka belum siap. Oh, saya sudah. Oh barang kita berdua. Hanya- Yang ini belum ya nantinya. Karena yang kita minum kopi. Ah. Kalau mereka bukan kopi. Mereka apa? Non kopi. Oh, non coffee. Oke. Mangga, punten ya Kang ya. Minum dulu. Duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, betul Kang. Betul. Kopi berarti perempuan. Non coffee-nya. Yang laki-laki mas kopi. Perempuan iya. Non. Ya, jadi mereka ya sedang mencari perempuan lah videonya gitu. Apa Kang Ustadz yang dirasakan? Apa tuh? Kan katanya dulu pencinta espresso. Tebel, lebar, Dua. tapi menenangkan. Jedar-jedur enggak kan? Enggak. Menenangkan. Betul, menenangkan. Jadi apa ya? Orang lagi nggak karu-karuan perasaan, terus seperti nih, aku kasih apa yang kamu butuhkan. Set. Terus, kopi cangkir top. Oke, Kang Ake, Siap. kita terima kasih sekali pagi ini Saikoji kedatangan teman lama yang luar biasa, teman kecil kita. Kita biasa panggilnya Kang Ukan. Beliau ini udah terpisah sama teman-teman, disebut anak hilang. Lost boy. Hilang, lost boy ya. Lost boy. Lost boy. Untung Bukan Lost Island. Bukan Los Baelah. Jadi ada 40 tahunan lebih kita nggak ketemu beliau. Kalaupun ketemu secara spasial aja, parsial, perspasi gitu, ngelihat udah. Karena beliau juga mungkin kesibukannya tertentu lah luar biasa. Tapi alhamdulillah atas iroda Allah, Allah lah yang mempertemukan dan Allah yang nanti akan memisahkan. Demikian kehidupan ini bermula dan berakhir. Bagian dari sunatullah itu, mungkin seperti itu. Kang Ukan, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Kemana aja selama ini? Selama ini ya sibukan kemana aja. Ke lapangan ya. Oh iya. Oh dulu sibuk di ini ya, di pertanahan ya. Pertanahan. Oh. Kalau mbawin tanah bisa? Ini tanah apa tanah kuburan, tanah kuburan apa tanah? Oh ini properti, ini tanah pik gitu. masalah gitu. Tanah sketa. Tanah sengketa apa? Kalau itu mah dilihatnya dari kelakuan orang. Oh jadi gimana? Kalau orangnya wah kacau, marah-marah gitu, itu berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Itulah manusia diciptakan oleh tanah dengan situ. Ya. Kalau orang suka bertengkar, berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Bukan. Makanya jangan pas ya, ini Nah. berdua nih. Kalau- Iya pas kayak lah. Iya teh pas ya wae teh. Nah, berarti dia tanah. Kopinya. Yang ini yang ungu, Terima kasih. yang merah itu namanya apa? Baru dilihat soal. Apa ini? Red velvet. Red velvet. Oke, bolu ya. Kayak bolu ya. Tuh kan sesuai sama bajunya. Iya. Oh iya ya. Harusnya bagus Merah. Merah. bajunya ungu. Merah. Berarti red velvet. Ini Iya. balik, harusnya ini nih, Ini ungu. harusnya di sini. Oh, harusnya saya bakal duda. Udah pernah kan? Udah. Ini udah nih existing. Oh, saya sudah pernah. Makasih Mbak Susi.
Jadi sampai tanah apa tadi teh? Ah, bukan tanah apa? Jadi kan istilahnya Allah tuh pertama kan menciptakan manusia dari tanah. Katanya kan sifat manusia itu macam-macam. Kalau marah asalnya dari tanah sampai tanah. Katanya tadi yang tukaran. Iya, tukaran pas saya border dari tanah. Nah, kalau yang suka belanja shopping itu tanah abang. Bisa diterima? Bener nggak? Iya, tadi saya baru mau ngomong udah diduluin. Mungkin tahu dia. Iya. Tahu. Oke. Tahu dia. Kalau orang yang suka apa ya istilahnya dari Rimul Batur, ya, bukan bukan orang itu dari tanah lain orang. Ah, ini Kang Ake tahu nggak jawabannya? Apa? Kalau orang yang suka gonta-ganti pasangan, istrinya ganti lagi, itu kenapa itu? Nah, itu tanya dia tuh. Ayo coba. Saya nggak pengalaman, dia yang pengalaman. Dari tanah kapling. Maksudnya pemilik kapling? Perempuan itu kan punya kapling kecil kan, punya lahan kecil kan, lagi kaplingan ganti. Itu kapling gitu ya? Tanah garapan lah. Bukan. Dari tanah sewa. Saya punya. Sewa sini, sewa sana kan. Cepat. Saatnya dia tuh pasir tapi nggak usah serius saat itu. Tapi jangan kalau berserius benar. Dulu semua notaris kira itu seorang penjaga di BPN meninggal pokoknya sadis. Rasanya begitu kata mereka sadis. Kayaknya kalau diajak minta konsultasi susah. Rasanya begitu tahu watak sifat seperti itu. Kan mati loh. Pasti begitu. Kirain tahu kan orang yang susah diajak ngomong, diajak konsultasi biasanya gimana gitu. Ya, tahu akhirnya. Keguyonan, segala macam. Ya, tahu. Cek orang ya. Aduh, aing keur sedih ya. Oh gitu aja. Tapi sedikit melanjutkan yang terakhir. Waktu beliau sedang dijodohkan. Ingat nggak? Oh ya, dijodohkannya. Dengan yang sebelahnya itu. Ah iya. Sekarang ganti jodohnya. Oh ini ya. Nah, kalau kemarin dijodohkan, ini teman senasib. Jadi jadi kan saya Ini mau cerita tentang kesusahan hidup beliau. oh tidak. Kan temanya kita kan tentang biasakan diri dengan hidup susah. Karena kesenangan itu tidak akan selamanya. Udah kalau susah tuh biasa aja. Jadi makanya Kang Ake mau cerita tentang kesusahan beliau, kesusahan saya, atau kesusahan antum sendiri? Kesusahan saya. Nampaknya Allah itu membiasakan saya dengan hal-hal yang sulit gitu. Apa nggak sulit, Pak? Menentukan 5 menjadi 3 gitu kan? Yang sulit memilihnya yang mana. Hirup orang tuh jadi dibatasi gitu. Dan kesulitan itu karena sudah panjang sudah jadi biasa. Ya sudahlah. Mungkin ini waktunya sekarang dan ini adalah ujung kesulitan. Positifnya begitu, Pak. Gitu kan. Itu yang saya rasakan, yang saya juga kadang-kadang ingin tahu nih dari teman-teman kita kayak Mas Engkon Ukan. Apa sih kira-kira apakah sudah dibiasakan dengan sulit, sekarang nampaknya dia santai aja gitu. Walaupun dalam kondisi kehidupannya yang sendiri, tapi kayaknya nyantai gitu kan. Itu kan jadi bisa jadi pelajaran buat saya terutama. Apa sih trik dan tipsnya supaya teman-teman tahu bahwa kita tuh Allah tuh sebenarnya membiasakan kita dalam kesulitan supaya nanti ketika mendapat senang itu menjadikan kita pintar bersyukur gitu. Biasa menemukan beliau, ditemukan di jalan gitu ya. Kayak orang bambungan gitu. Terlalu. Ini kejam juga. Dendam kayaknya punya dendam nih kemasukan. Sumat. Terus gimana, Mas? Saya ini dari mulai apa SMA ya, SMP ya, SMP kami
naik motor bareng sama beliau gitu sama Kang Didi gitu ya. Yang saya anggap beliau naik motornya oke lah. Oh ya? Iya. Nah, jangan salah dengan kondisi begini itu luar biasa gitu. Nah, kita semua kan lama sekali nggak ketemu dengan beliau kan. Dan setelah bertemu banyak cerita gitu, saya sebenarnya banyak belajar dari beliau ya. Jadi belajar itu kan menambah ilmu. Ya saya punya pengalaman, Mas punya masing-masing tadi deh, sampai punya pengalaman masing-masing kan. Nah, terus tapi saya belajar dari pengalaman beliau gitu ya. Ya kita mungkin mendengar di luar bagaimana fitnahnya, bagaimana gitu ya. Terus ya banyaklah omongan yang cenderung negatif gitu ya. Nah, tentunya saya ketemu beliau banyak cerita ya, saya ngomongnya luar biasa. Kalau saya seperti beliau juga mungkin saya nggak kuat gitu. Itu aja kan. Ya kalaupun tukeran juga nggak bisa mas. Memang. Saya explore lagi secara deskriptif, apa mas yang ditemukan dari beliau itu ketangguhannya atau apanya yang ini? Kesimpulannya tadi kan terkait dengan kesabaran, Mas. Ujungnya kesabaran, keikhlasan. itu muncul dari beliau. Iya. Oke. Menghilang melepaskan semua yang dia miliki, ya, harta benda ya dia lepaskan semua ini. Gitu. Sehingga beliau sekarang hanya membawa satu koper dari juta dari sekian banyak harta yang beliau punya gitu yang selama ini beliau jalani berapa puluh tahun gitu. Gitu. 32 tahun. 3 tahun yang dulu sudah punya A, B, C, D dan segala macam yang mungkin kondisi kondisi harta atau kekayaan jauh di atas saya. Tapi sekarang kondisinya juga. Tapi dia ikhlas gitu kan, karena tetap pagi-pagi kita masih ngaji gitu lah, luar biasa beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Selesai buka lagi ngaji. Jadi sesuai dengan yang poin berapa itu ya, saya semakin semakin senang kita berkumpul ini dengan apa ya, dengan satu pandangan yang sama gitu, saling menguatkan. Itu aja mas. Oke. Pengalaman. Silakan beliau sendiri kalau mau kita tuh. Ya silakan 2 menit. Ceritanya bisa 2 jam dia nggak selesai dia. Istilahnya apa ya, kita hidup pernah diajarkan oleh orang tua, almarhum bapak, kan orang hidup itu harus lillahi ta'ala, terutama dengan lillahi ta'ala apapun yang akan terjadi itu semua tidak akan jadi beban. Nanti timbulnya muncul ikhlasan, ketulusan, keriduan. Betul, yang sekarang apa yang saya rasakan itu obat yang utama dari bapak saya almarhum. Obat satu-satunya lillahi ta'ala. Yang penting kita hidup, atau bahasa orang tua, ucap lampah yang benar. Ucap lampah itu jadi kalau kita bicara dengan kita kelakuan sama enggak? Jangan ke orang lain, kamu harus begini. Jadi jangan diharponi. Bisa ngajari, dia bisa ngelakoni dia. Nah, terus kalau bagi saya, kalau setiap ada permasalahan itu nggak pernah aduh, pikir di depan tuh lebih banyak peluang-peluang yang enak, lebih banyak. Kenapa dipikirkan yang hanya segelintir, sekalipun itu adalah tadinya satu komunitas rumah tangga. Dan di rumah tangga 4 kali rumah tangga itu tidak ada kekayaan saya. Nilai tangan kekayaan paling banyak dari istri itu paling banyak. Ada rumah yang tadinya paling jelek di kampung itu paling bagus. Kita punya mobil, jadi punya mobil. Semua kekayaan di situ. Dia keluar dari situ hanya bawa badan mau baju. Nilai kita. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu, yaitu utama nilai. Gak usah segala sesuatu sudah terjadi, kita ke depan. Lihat ke depan. Masih banyak yang terang benderang bahasanya. Jadi kan semakin. Ya. Salah satunya supaya mengenal itu. Sholat, ngaji, zikir, sholat. Dari dulu itu Pak. Kalau saya, kalau yang namanya ngaji,
dari dulu ya, 15 menit atau 12 menit atau 20 menit sebelum sholat fardu ngaji dulu, ada urusan sendiri. Nah setelah itu sholat, nah setelah sholat ngaji lagi, paling satu lembar atau satu halaman atau dua halaman, serang rutin begitu. Iya, bukan saya yang lakukan, Allah saya bukan mengagungkan diri sendiri. Yang namanya itu enggak itu. Kenapa? Ngaji dalam 20 menit itu lumayan, Pak. Berapa lembar? Sebelum sholat fardu, itu fardunya, belum sholat sunnah. Kayak tadi, Mas Eko ngomong lagi ngaji pas selesai sholat kita. Mas Gun. Itu lagi ngaji, betul, bukan bohong. Ayo sebentar lah, nanti ngaji dulu. Itu rutin, sholat duha, sholat hajat, tahajud. Itu setiap sholat tuh tidak 4 sholat baru ngaji, tidak. Satu sholat ngaji, satu sholat. Oh gitu. Betul. Apa yang didapat dari situ? Situasi batin apa yang kemudian Batin didapat? saya sampai sekarang dengan ada masalah yang begitu berat, mungkin kalau orang mengalami guncangan atau cobaan rumah tangga, mikir, pusing, lillah aja. Dari situ akhirnya rasa apa ya? Rasa dendam, bahkan terhadap mantan, maunya bersaudara, tidak berjadi pemusuhan. Tapi mereka begitu, ya sudah. Yang penting bukan saya. Oke, terima kasih Kang Okan. Kang Ake, silahkan dilanjut. Apa? Yang ini belum Mas Gun. Udah, tadi kan Mas Gun dulu. Itu baru ngelihat dia. Ceritanya dia belum. Sama. Oh. Belajar banyak dari beliau. Kalau saya mungkin orang melihat orang yang nggak ngikutin hidup saya, mungkin melihatnya saya tuh senang aja gitu. Tapi ya itu yang seperti banyak orang lakukan, bahwa atau orang alami, hidup itu tidak selamanya senang. Mungkin Pak Mas Gun yang tahu, yang ngikutin hidup saya dari dulu, walaupun part by part gitu kan ya, hanya sebagian ini sebagai. Beliau yang tahu bahwa hidup saya itu tidak selamanya seperti yang orang kira. Kalau saya merasa bahwa saya setelah saya lulus, atau bahkan dari saya mulai kuliah, itu kata teman saya, ya aku mah asal teu mawa sendok moal di teangan. Mak paham kan? Kertas deh. Nah, asal teu mawa sendok moal di teangan. Oke. Masa nggak bawa sendok dari rumah? Mhm. Kalau sendok dari rumah satu kurang satu kan dicari, mana sendoknya, dibawa ku si Ake kan gitu. Akeuna ka mana kan gitu. Cari akhirnya. Akhirnya di teangan, lain akeuna sendokna di teangan. Nah, mungkin Allah itu membiasakan saya untuk hidup lebih prihatin ya. Orang sih ngeliatnya, wah aku mah senang, anu boga duit mah ada bapana lain urang gitu kan istilahnya. Puntennya waktu bertahun-tahun maaf ya, almarhumah istrinya kan sakit gitu. Itu kan keadaan yang berat itu. Dampingi istri yang sakit bertahun-tahun. Itu berat. Kan orang kan taunya aku teh senang aja, ada yang tidak senang nak teh. Ada. Naon deui tah? Artinya dalam kondisi seperti itu semua harus saya lakukan sendiri kan. Rumah harus lebih banyak saya yang ngurus. Sementara saya sebagai suami harus mencari nafkah. Tapi di rumah harus diurus juga. Walaupun beliau masih bisa melakukan hal-hal yang lain, memasak yang begitu, yang ringan-ringan. Saya mengurus beliau dinyatakan mulai sakit itu kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun sampai wafat itu kurang lebih 10 tahun. Yang paling utama adalah gagal ginjal gitu. Gagal ginjal terminal gitu. Yang mulai ditahan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah nih, beliau yang mengasih saya buku sebanyak ini.
dan memberikan obat atau suplemen yang membantu menahan kerusakan ginjal tuh beliau dari dulu. Makanya saya bilang dia yang tahu part by part saya tuh dia tahu. Selama 10 tahun saya sih merasanya itu bukan penderitaan, itu bekal saya pulang. Karena dengan begitu berarti kan kalau ikhlas, tahulah jawabannya bukan rice cooker. Gitu kan. Selama 10 tahun sampai beliau meninggal, saya tidak ingin menceritakan kesusahan saya, bukan quote unquote kesusahan saya. Saya menganggapnya itu adalah balik lagi cara Allah ngedidik saya untuk hidup ke depan. Karena setelah part ini ada part lain nih. Ini selesai kan part ini. Kemudian saya lanjutkan, hidup kan harus berlanjut ya. Part selanjutnya saya ngikutin banyak-banyak nasihat bahwa aduh saya nggak enak nih ngomongnya nih. Maaf ya. Iya. Ngadu datang lila-lila. Ore. Wah. Marah. Nggak boleh marah. Jangan terprovokasi. Nah, jangan. Ya udah. Oh, kan baru 9 bulan. Kan saya tadi udah bilang, ini nggak enak. Oh, jam 10 cuma tadi. Iya, ada Jumat. Jangan dibalik, jangan. Jangan. Takut dibalik nih jangan teh. Serem saya kalau udah marah teh. Artinya saya tidak menduda lama, hanya 6 bulan saya menikah. Itu pun menikah kan ibadah ya. Salah satu cara menjauhkan dari maksiat. Mohon maaf, ada satu komunitas yang mengecam saya luar biasa. Sampai saya akhirnya, udahlah bikin komunitas baru aja, ngapain ikut komunitas yang mengecam saya nikah lagi kan gitu. Saya ibadah menghindari maksiat gitu. Ya sudah, saya dari ya saya hanya 6 bulan kurang lebih saya menikah lagi. Dan ini bukan periode ini adalah ada 2. Artinya buah dari yang kemarin Allah didik kepada saya untuk bersabar, karena saya harus menghadapi sabar part 2 istilahnya gitu. Suasananya beda lagi kan gitu kan. Jadi, tapi mungkin kalau dari sisi manusia, kehidupan saya sudah mulai lebih baik. Bukan saya tidak bersyukur ya, lebih baik. Karena kehidupan sebenarnya saya sendiri yang tahu gitu. Kehidupan lebih baik. Maknanya apa lebih baik? Misalnya, saya nggak harus nyuci sendiri lagi. Itu aja lah. Bisa nyuci di laundry lah yang 6.000 sekilo gitu kan, misalnya seperti itu. Selanjutnya ke kehidupan selanjutnya itu adalah buah dari yang sebelumnya. Kesini saya tetap dididik untuk sederhana, bersabar. Pernah lihat saya jogging sama teman-teman, enggak kan? Karena saya merasa, di part itu didikan Allah nyuruh saya sederhana dan sabar tuh ada rasanya yang di sini nih, ada buahnya di sini, Ada hasilnya ya. iya ada buahnya di sini. Jadi kalau menurut saya apapun yang kita dapatkan, tetaplah sederhana, tetaplah membumi gitu. Karena lebih baik kalau misalnya diberi kelebihan tuh, kata beliau, bawa pulang. Ya, bawa pulang ke sana. Jadi kita mah hidup di sini ya sederhana aja, karena nanti mati pun kita matinya sederhana aja gitu kan. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa, tidak nyusahin orang, itu kan sederhana. Itulah kurang lebih kalau yang Mas tadi ceritakan, apa sih kesusahan apa? Nggak susah sih sebenarnya kalau saya ngelihat ke belakang. Kalau ngelihat ke belakang kayak gini mungkin ya, setelah periode 1 selesai gitu kan. Wah, kan itu seperti ketika tegang terus gitu, seperti bas gitu.
Pas ngelihat ke belakang, seolah-olah ya, ngelihat ke belakang gitu. Semengkonon bae ya. Ternyata saya tuh Keren. bisa ngelewatinnya kan gitu kan. Yang periode selanjutnya ya ujian sabarnya beda kan. Beda lagi sama yang itu. Di satu titik ketika ada yang bisa kita lewati, ya begitu lagi. Alhamdulillah ya Allah tuh menguatkan saya. Makanya di dalam setiap doa yang diajarin oleh dia, ya Allah bersamai hamba gitu ya Mas. Dia yang ngajarin. Ya kita minta dibersamai apa bahasa ini mau didampingi gitu kan. Ya alhamdulillah apa namanya hidup naik turun rasa berat manusiawi. Tapi setelah di ujung biasanya itu buahnya saya bisa ngelewatinya ya. Berarti besok juga ada yang lebih berat juga mungkin kalau kitanya minta dibersamai sama Allah ya mungkin. Tadi kan saya cerita tentang beliau ya, saya juga cerita tentang beliau lagi nih, nambahin tadi, saya banyak belajar juga dari beliau. Jadi ketika kita mengalami itu, apakah kita berpikir bahwa ini ketika itu ya masih tahun 15 tahun lebih ya, yang tahun-tahun 2010-an, ya dalam tanda kutip kita ya belum pinter lah gitu ya, belum pinter sehingga Masih jauh sama Allah. kita nggak berpikir waktu itu bahwa ini nanti pahalanya bagaimana nanti kayak yang sampaikan ini itu kan baru terpikir sekarang ini kan. Nah ketika itu saya melihat video apa? Kenapa melakukan hal itu yang itu sulitnya itu, tanggung jawab? Ya karena dia tidak berpikir di 19 tahun ada yang lebih seksi dan sebagainya. Nggak ada pikiran kayak gitu gitu. Dia tanggung jawab ini duit dia bisa ngurusin gitu. Ya. Nah, ini yang saya berdiri itu tuh kemarin di rumah ya kondisi sekarang gitu. Gue punya tanggung jawab ibu gue ini. Sudah yang lain-lain lewat. Sama mungkin dengan masyarakat juga itu kan nggak berpikir macam-macam. Jadi tidak rasa tanggung jawab itu sehingga tidak menjadi beban dan tidak berpikir yang macam-macam sampai selesai. Endingnya bagaimana? Walau alam lah. Nggak berpikir gitu. Sudah selesai enggak. Ketika sudah selesai Allah memberikan satu hadiah lagi gitu. Hadiah berikutnya lagi. Hadiahnya berupa ujian yang lebih berat pasti kan. Hadiah lulus SMP, SMA dong. Lulus SMA perguruan tinggi dong. Dengan satu satu ending yang luar biasa nantinya. Dan kita begitu demikian juga dengan masukan yang begitu beratnya ujian itu dan dia lalui dengan iman, insya Allah dengan keyakinan kita Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Amin. Ya. Amin. Pastinya nggak sempat jadi akhirat pasti ada. Itu. Sama kita semua juga demikian. Jadi saya kembali lagi tadi kalau saya tanya dengan masyarakat itu ya, ketika itu kita berpikir masalah itu tanggung jawab. Itu aja sih. Ya. Dan beliau pun juga punya tanggung jawab pada sama juga tanggung jawab. Ketika ada masalah, dia harus ya. Nggak berpikir macam-macam lagi. Ya. Jadi kalau saya simpulkan begitu kira-kira. Cuma kita kan cuma jadi wayang ya. Ya, wayang aja. Jadi ada wayang. Gimana dalangnya? Dalangnya udah ada. Nggak ada. Gitu. Jadi kayak antum sampai 7 kali juga kan Yes, gitu. mesti dituna. Yes. Dituna, tulisanan. Tapi lagi momen sih 7 kali dulu ya, tahu 7 kali katanya Yang belum gua ceritain. Ya Yang 7-nya lagi nggak diceritain. ya termasuk saya. Dulu serba. Sekarang hanya badan dan bagian. Semua ditinggal. hanya dibawa tetap. Namanya jangan tinggal. Teris, oh itu jimat. Kadang mana bisa dicopot. Itu jimat. Ya, Tadinya. Oh tadinya. Sekarang kembalikan yang asli. Jelas kalian ya. Karena Allah menciptakan manusia dikasih jimat kalau laki-laki. Tahu jimat? Apa jimat? Si jinikmat. Susah. Iya. Oke ya, saya bisa kompilasi sampai di sini. Nanti kita break Jumat sebentar lagi. Sejauh. Nanti bisa disambung lagi. Tapi dari situ biar kita mudah melakukan suatu deskripsi yang parsial, saya bisa katakan tadi bahwa tadi dikatakan tanggung jawab. Profil dari Kang Ake, Kang Ukan yang begitu tegar, teguh menghadapi badai, bahkan melihat dunia ini sepertinya biasa saja dari yang banyak,
kemudian menjadi tiada, jalan aja mengalir. Terus ditetapkan dengan sholatnya dan ngajinya. Wah, itu keren. Dan itu inspirasi. Kemudian Kang Ake bilang bahwa beliau itu tidak selalu jatuh di kasur empuk. Beliau itu mengalami pasang surut juga dalam kehidupan yang mungkin ya baru kali ini diceritakan. Saya juga termasuk yang baru tahu. Di sini banyak mengandung pelajaran bahwa memang siapapun bapaknya, siapapun ibunya, Pak Ukan, Kang Ukan dengan saya orang tuanya berbeda. Mas Gun berbeda orang tuanya, Kang Ake berbeda. Tapi menjadi sama adalah kehidupan kita itu dipenuhi dengan nikmat dan ujian. Antara Islam mengajarkan khauf, rasa cemas, rasa takut dengan akhirat khususnya, dan roja. Roja itu rasa harap. Dari kecemasan yang menekan akibat pasang surutnya kehidupan, gelombang yang menghantam karang kehidupan kita masih punya roja. Karena tadi rojanya datang dari kajian yang kita baca. Sebelum sholat ngaji, setelah sholat ngaji lagi, dahsyat itu, keren. Memang begitulah caranya hidup. Jadi saya nilai Kang Ukan ini selama terpisah dari kita beberapa puluh tahun, beliau menjalani laku lampah, tadi yang disampaikan. Menurut saya indah sekali. Nah, mungkin nanti kita bisa banyak belajar. Tapi saya kalau kompilasi, kita berangkatnya dari apa yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Jadi bahwa ujian, karang, kesusahan, ya kalau Kang Ake tadi mendeskripsikan bahwa itu mah bukan susah, tapi itu adalah caranya Allah mau meningkatkan derajat kita. Itu dalam segi hikmah. Tapi kalau dalam segi kebahasaan, kita pernah mengalami kesusahan semua. Dan itu yang dibahasakan secara al-lughah, secara kebahasaan yang Allah katakan, setiap orang akan pasti hidup itu susah. Gitu. Makanya, ujian adalah kepastian hidup. Walanabluwannakum bisyai'in. Syai' itu berarti setiap. Setiap orang akan mengalami ujian. Itu. Kami pasti akan nguji kamu, kata Allah. Ujiannya apa? Kehidupan yang sulit. Oh, jadi itu rumusan kehidupan itu teh. Kenapa? Bisyai'im minal khauf wal ju', yaitu dengan sedikit rasa cemas. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Sekarang saya tanpa istri lagi. Dulu saya mah di dompet ada 5 juta aja udah bingung gitu kan. Udah harus nambah lagi dompet nih terisi gitu. Harus ada 50 juta gitu tuh. Resah dan resah gitu tuh. Tapi kenyataannya sekarang uang 1.000 perak, 2.000 perak pun nggak ada gitu tuh. Dalam posisi yang seperti itu, Allah, kita ingat Allah bilang, kamu akan diuji dengan begitu tuh. Santai aja lah. Nyantain aja, ngopi aja lo. Ngaji aja kalau ada kopinya. Kalau nggak ada, datang ke beliau. Kang punya kopi nggak? Boleh minta. Yang nggak boleh minta-minta. Minta kopi boleh. Tapi minta-minta kopi nggak boleh. Bilangnya sekali, Iya. jangan 2 kali. Minta, kalau minta kan nggak boleh. Iya. Wal ju' dan kelaparan. Beras tinggal buat sekali masak besok. Gimana ya besok? Secara manusiawi, normal tadi. Kita cemas gitu. Dan itu memang mekanismenya Allah kasih cemas ke kita. Supaya kita kembali kepada Allah. Allah yang memberi jalan keluar. Mahroja, jalan keluar. Wal ju', kamu harus lapar sekali-kali dong. Makanya aku kasih Ramadan. Makanya aku kasih Senin dan Kamis. Makanya aku kasih pola Nabi Daud bagaimana beliau membuat suatu konspirasi kebaikan sampai mati gitu. Puasa selang sehari gitu. Itu konspirasi kebaikan itu. Supaya kita itu memiliki bercangkir-cangkir kopi kebaikan gitu ya, yang jadinya kopi cangkir di sini. Jadi itulah. Dan rasa naksim min anwal, naksim itu kekurangan, mustahil kita flat, itu bukan hidup, itu bukan dunia. Cukup terus ada istri terus, ada istri terus. Istri
Istri. Ini nggak jelas ini. Nggak jelas. Ya, ya di negara tercatat lah. Oh iya iya. Sisanya kamuflase kata Mas Eko. Tidak tercatat. Tidak tercatat. Nih, Kang Ukan dengan keperih dan pedihannya, Mas Gun, sampai detik ini Mas Gun itu terus harus ngurusin orang tuanya yang sakit, memandikan, mengurusi makannya, masak. Ini jadi ibu rumah tangga. Beliau pernah jadi ibu rumah tangga juga. Pernah ngelihat dia ngepel? Nyuci? Nah itu. Saya nggak pernah tahu. Luar biasa, Bang. Nah itu. Saya belajar banyak. Tanggung jawab ya. Nah, itu. Sampai dia buka apa? Indomie ya, belajar dari saya, Mas. Oh iya. Bukan Oh, Anda? Indomie. Oh, iya. Saya yang beliau itu. Saking biasanya ini akhirnya terlatih cara buka Indomie yang Lu benar ya. salah, bukannya begitu. Bakat tinggu ahlina gitu nya. Karena tiap hari makan ini. Kasihan deh lu gitu. Tuh, sederek Saikoji bahwa memang begitulah kehidupan. Makanya Allah katakan, kalau yang sudah melewati ini nih, Kang Ukan, apalagi saya lahir dari keluarga miskin, tahulah rumah saya seperti apa, di mana, bagaimana perjalanan Tengah saya kota sebagai- rumahnya. Iya, tapi bubuk rumah kita tuh. Semeter sekarang udah 5 juta. Ini Enak baik. Saikoji, 12. ini anak petinggi-petinggi di Cirebon ini nih. Saya anak petinggi. Bapaknya dur aja. Tinggi juga bapaknya. Tapi semua kita sama, diberi sama Allah kesusahan. Di situ Allah katakan, naqsim minal amwal, kamu dikasih kekurangan. Karena rumusnya hidup tuh itu. Kalau sudah begitu, Allah lanjutkan. Wa basyirish sabirin. Wahai Mas Gun, wahai Kang Ukan, wahai Kang Ake, wahai solihin, aku kasih kabar gembira nih kamu nih. Ya, aku kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sobar, yang sabar. Boleh milih nggak selain sabar? Nggak bisa loh. Lu pengen selamat nggak? Jangan tanggung. Udah kesiksa di sini, lu pengen ngelawan. Jadi intinya kita nggak punya pilihan lain. Dan sebetulnya kalau kita masuk dalam suatu tadi Kang Ake menyentil pertama pada bagian obrolan yang santai tadi tentang ikhlas, sabar itu paketan itu tuh. Rasulullah mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa ausa minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas yang diberikan dari Allah kepada seseorang selain kesabaran. Allah kan kasih apa sih kita setelah kehidupan ini? Berarti harta dan anak tuh. Ya, anak pengertiannya luas, bukan anak nasab saja, anak saja pokoknya. Itu Allah kasih itu, tapi yang terbaik, best is the best, istri yang tercantik sekalipun, harta yang berlimpah sekalipun, karunia yang terbesar Allah kasih tahu, dan ini harus terinsepsi di batin kita, adalah kesabaran. Oh, itu karunia yang terbesar kata Allah. Punya harta yang banyak tidak disertai sabar, pasti harta itu menyengsarakan kita. Punya istri yang cantik, yang baik, yang jadi kembang desa, kembang kota, kembang nasional, putri ini, putri itu, nyiksa ke kita teh, dijamin itu tuh. Kalau kita tidak punya pola sabar. Sabar itu kan pola kecerdasan tertinggi tuh. Kecerdasan tertinggi dalam utama. ya. Sabar bukan dalam makna yang sempit ya. Sabar itu menghasilkan kecerdasan yang luar biasa. Orang akan menjadi cerdas, tepat bersikap, tepat bertindak. Jadi kesabaran adalah ahadun afa'an khairon. Itu tuh, itu kalimatnya. Satu anugerah ya, afa'an, pemberian dari Allah, khairon. The best, terbaik. Dan kesabaran itu sangat luas, Pak, manfaatnya. Sangat luas. Wa ausa minas sabr. Dari kesabaran yang kamu punya, tadi Kang Ake bilang, apa coba? Tadi saya terkesan tuh. Setelah pasti kita sama, soalnya saya juga mengiyakan kayak sama bersikap seperti yang beliau katakan. Setelah kita, wah, kayaknya berat hidup, pas nengok ke belakang, mengkonan bae ya. Bener nggak? Itu begitu. Makanya Rasulullah kasih clue-nya di sini. Faqala Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabaran itu datangnya di hentakan pertama. Jadi maksudnya sih kalau bisa jangan di belakang. Kita kan tadi di belakang tuh. Oh, cuma begitu. Justru ketika kita lagi dihajar, bagaimana supaya kita nggak marah, nggak nunjuk kamu salah. Cara sadmatil ula, yaitu
ayah ngerti ini pasti baik nih, gua di giniin nih pasti baik. Ya Allah, berikan aku kesabaran, kuatkan la haula wa. Itu maksudnya. Sadmatil ula. Kalau datangnya kesabaran dihentakkan pertama, itu keutamaan sabar. Itu barangkali kan itu. Maksud saya di ujung itu kita menilai gitu gimana. Oh, cuman segitu ya. Ternyata kita bisa melewatinya pastinya dengan sabar kan. Kalau tidak sabar kayak Mas Gun sekarang. Wah, udah ditinggalin ibunya, istilahnya begitu kan. Tiap hari diuji dengan berbagai macam cobaan atau ujian yang datangnya dari ibunya. Dan beliau sabar. Yang kita pikirin tanggung jawab, masa kita cuekin, masa ibumu dicuekin, masa istriku dicuekin, kan gitu kan. Ini tanggung jawab, ntar saya ditanya sama Allah, lu bini sakit ya. Gini Kang Mas Gun, yang antum katakan itu berarti contoh yang gradasinya di atas sudah medium tuh, mau high tuh. Kenapa? Umumnya orang Kang Ukan, maka kenapa Rasul? Tadi konteksnya Rasul ini waktu memberi as-sadmatul ula, sabar itu ada di hentakan pertama apa? Ketika ada seorang perempuan, dia tuh menangis terseduh-seduh di makam orang yang dia cintai, kemudian dia meracau, ngomong macam-macam, gitu ya. Lalu Rasul datang, kamu sabar. Ah, kamu ngomong apa sih? Gitu. Dimarah-marahin Rasul tuh. Oh, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan, kira-kira begitu. Si perempuan ini nggak tahu, yang datang itu Rasul. Setelah dikasih tahu, dia tersadar, istighfar. Rasulullah ngomong, sabar tuh dek, itu adanya di hentakan pertama. Nah, antum karena sering ngaji, ketika menjalani itu menjalani dengan tanggung jawab. Umumnya maaf ya, seperti orang-orang ketika menjalani sebagaimana contoh perempuan ini yang zaman Rasul itu. Umumnya ketika dia merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, jarinya diarahkan ke siapa-siapa saja di sekitarnya, disalah-salahin, dia meracau, marah-marah. Antum beruntung, artinya Allah sayang sama antum nih. Umumnya orang, dan saya katakan secara tauqifiyah itu keterangan yang berbasis dalil, itu tauqif, bukan taufik, tauqif. Tapi antum dapat taufik. Taufik itu jalan gerak hati yang menunjukkan pada hidayah, itu taufik. Nah, ini yang saya katakan adalah tauqifiyah. Umumnya orang, saya termasuk Mas, dulu kalau ada masalah, wah saya langsung yang nggak nyaman sedikit, nggak mau kesenggol gitu, seperti itu, tekaupan gitu. Nah, Senggol bacok. itu senggol bacok itu termasuk yang kemudian di usia yang kita semestinya sudah tidak boleh lagi, ya seperti itu. Intinya sih Allah tuh menguji kita itu bukan pada saat lagi susah. Menurut saya ya, Allah tuh menguji kita tuh pada saat lagi senang, banyak duit, lagi sehat. Itu Allah menguji sebetulnya. Jangan dikira dengan uang enak. Tidak ada ujian. Jadi perkiraan mereka yang tidak paham, ujian cobaan itu adanya pada waktu susah. Padahal menurut saya ujian itu tuh lagi banyak duit, lagi senang, lagi enak, rumah tangganya nggak harmonis, itu ujian datang. Ya entah bagaimana caranya, apanya. Terasa sama saya. Dengan cobaan begitu akhirnya merenung ya. Wah, kita harus ya seperti yang dulu seperti dulu pernah punya segalanya. Biasa aja. Orang juga pernah hampir tidak mengira ya, tidaknya kalau saya tuh punya segalanya apanya. Tapi penampilan biasa-biasa aja. Tapi nggak pernah wah. Lebih baik kita merendah daripada kita menampakkan. Kalau besok lusa jatuh, ingin Marcel bilang itu kan gitu. Artinya kesimpulannya berpenampilan bersahaja ya. Bersahaja sederhana. Karena apa? Kembali lagi pada almarhum orang tua saya. Orang tua saya kan dari pertanahan juga. Boleh dikatakan kata orang itu kerja di pertanahan itu basah, enak, banyak duit. Itu orang tua saya juga pernah memperlihatkan sampai saya masuk sekolah ke SMP. Saya tuh belum pernah dan tidak pernah menuntut apapun orang tua. Pokoknya sederhana. SMP apa saya ribut minta kamu motor.
SMA minta ribut motor. Motorannya bang dia CB 100 itu. Dipakai bersama. Kuliah ke Bandung. Apa minta motor? Alhamdulillah kuliahnya dekat. Kuliah di Jalan Garut. Kampus di Jalan Garut. Kampusnya apa, Kang? Aku udah minta kerjaan Di Bandung. Oh, di Jalan Garut. Saya kosnya di Sukabumi Dalam. Itu jalan kaki masuk ke gang itu nyambung. Hanya 10 menit. Jadi sama orang tua itu tidak pernah diperlihatkan katanya. Padahal setelah saya nikah, laci di lemari pakaian itu kayak laci kasir, berangkas ya. uang semua. Orang tua dulu. Emas itu emas yang 10 gram, 5 gram, 2 gram, banyak. Dan lagi waktu itu anti yang namanya nabung di bank. Jadi tabungnya emas. Ya emas zaman dulu kan murah. Setahun 2 tahun naik, dapat lagi beli emas. Jadi dengan mendidik orang tua tidak memperlihatkan kekayaannya, yang saya termasuk sampai yang terakhir, nggak pernah menampakkan biasa-biasa. Jadi nggak pernah aku banyak duit, sok mau beli apa, mau apa. Bener. SMP dan untuk minta motor, SMA, sampai kuliah. Jadi nggak pernah orang lain. Jadi dengan istilahnya pelajaran dari orang tua itu hanya sedikatkan terjun apabila nanti suatu satunya rumah tangga. Tak begitu kan? Ternyata empat-empatnya tidak bisa. Para perempuan itu tidak bisa memperlihatkan sesuatu. Ya. Kang Ake, silakan closing statement barangkali konklusinya dari ini. Bingung ya. Apa ya? Bahwa terbaik buat saya. padahal buat saya guru terbaik itu Mas Eko. Oh, Mas Kalau Gun ya. untuk- Ini guru iya, terbaik Mas. adalah Salah satu guru terbaik, nggak semuanya baik sih. Dia terbaik yang tidak ketinggalin. Nah, Iya. yang positif. Mengajarkan saya tentang kesabaran. Bagaimana hidupnya, dulu dia hidupnya senang, menurut saya senang. Tapi ketika menghadapi sebuah masalah berat, dia oleng. Saya tahu dia oleng. Malah dia bilang hampir gila, ininya ya nggak ngurus badan, Nggak kurus, ikut panjang aja. yang ngurus awak lah, bau, tengil, hidung langsung. Lain jelema lah mau disebut mah. Sekarang udah jadi jalma deh. Sekarang dia sudah jadi orang lagi. Ya itulah dari apa namanya, bahwa pendidikan tentang kesederhanaan, kesabaran itu penting ditanamkan kepada terutama generasi selanjutnya, pada anak-anak kita, bahwa menghadapi hidup itu kamu jangan ngeliat senangnya aja. Hidup tuh ada begininya. Yang penting tuh bagaimana ketika sedang di bawah gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan dalam hidup kesederhanaan, ketika dia dalam keadaan yang lebih baik, dia akan ingat bahwa saya bisa begitu itu kan mungkin buah kesabarannya dia gitu dulu gitu kan. Itu juga saya mendapatkan pelajaran itu dari Mas Gun saat ini ya, saat ini. Ya Mas, dengan kondisi-kondisi di Malang itu kan menunjukkan bahwa hidup tetaplah sederhana. Kondisi-kondisi buat bertanya tetaplah sederhana. Kayak bapaknya Ukang, bukan. taruhlah di mana gitu kan. Tapi saya juga ngikutin ininya dia nih. Bersiaplah untuk membawa harta itu ke akhirat. Jangan itu jadi setelah kita mati malah jadi
masalah baturan kita ya sudah aja, karena anak-anak makan sudah ada rezekinya masing-masing. Yang ada di kita saat ini, apapun ya sudah, kita bawa pulang ke akhirat aja. Macam-macam kan, bisa aja itu adalah dititipkan ke anak kita, apa jadi pendidikannya dia gitu kan, itu juga kan jadi amal jariah yang akan kita bawa pulang. Pertama itu sabar. Terus obat utama lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'ala, sabar akan datang. Tanpa lillahi ta'ala, sabar itu emosi langsung ada. Manusia pasti ada emosi langsung. Tapi kalau dengan lillahi ta'ala, kita bersabar dengan bahasanya. Kalau dalam bahasa ini kita banyak berzikir, astagfirullah, istighfar itu. Dan dengan istighfar itu akan meredam emosi, amarah, segala sesuatu. Timunnya apa? Setiap masalah yang sudah dilewati ya sudah. Mas Gun, silakan closing statementnya, Mas Gun. Ada kasus, bukan kasus, kejadian. Sebelum Mas Eko belum ngobrol. Mas Gun. Oh, sama Mas Gun. Sama teman-teman belum bisa ketemu. Itu saya di kos-kosan itu setelah keluar dari rumah Antan, pas kos-kosan itu selalu berdoa, Allah berikan kabar baik. Bahasanya kabar baik, apa ada kabar baik? Ya Allah berikan saya kabar baik, biar saya semangat hidupnya. Kedua, minta diri dari segala hal, godaan. Kabar baik, Allah. Kan semua karena Allah itu. Nugrah ya. Allah yang ngaturnya. Kan sok kembali ke si Asad tadi angkat. Sok kembali ke Heri tadi. Gak baik Mas Gun. Dari situlah kemudian. Baik. Ya Allah, ini barangkali kabar yang kau berikan kepada saya.